Nadia berdiri di depan cermin panjang yang tergantung di kamar tidurnya. Kamar itu luas, mewah, bahkan setiap sudutnya dihiasi perabotan kayu jati mahal dan lampu gantung kristal yang gemerlap. Namun di hadapan cermin itu, ia hanya mengenakan kemeja putih sederhana dan celana panjang hitam polos. Rambutnya ia ikat rapi tanpa hiasan. Wajahnya tanpa polesan make-up tebal, hanya pelembab tipis dan sedikit lip balm. Orang lain mungkin akan menganggap pilihannya aneh. Apalagi ia sebenarnya punya segalanya. Koleksi gaun mahal, sepatu branded, perhiasan emas dan berlian tersimpan rapi di lemari kaca yang tertutup. Namun Nadia tak pernah tertarik memakainya sehari-hari. Bagi dirinya, kenyamanan jauh lebih penting daripada tampilan luar. Ia tersenyum tipis pada bayangan di cermin, lalu mengambil tas selempang sederhana berwarna coklat tua. Tas itu bukan tas branded, hanya tas buatan lokal yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Banyak orang mungkin mengira tas itu murahan, padahal buat Nadia, tas itu penuh kenangan hadiah ulang tahun dari ibunya sebelum sang ibu meninggal dunia. Suara ketukan pintu membuat Nadia menoleh. Arman, suaminya, masuk dengan jas abu-abu yang rapi dan dasi biru tua. Wajahnya tampak segar, penuh percaya diri. Ia menatap istrinya sekilas, lalu berkata, "Nat, apa kamu yakin mau pakai baju itu ke kantor? Ini rapat penting. Loh, semua karyawan ada di sana." Nadia tersenyum sabar. "Kenapa memang kalau aku pakai ini?" Arman menghela napas panjang. "Aku hanya takut. Mereka salah menilai. Kamu itu istri direktur. Harusnya tampil lebih elegan. Masa nanti karyawan lihat kamu seperti..." Ia ragu melanjutkan, "seperti orang biasa." Kalimat itu menusuk hati Nadia. Ia tahu maksud suaminya bukan untuk merendahkan. Hanya saja Arman sangat peduli pada citra di depan orang lain. Berbeda dengan dirinya, yang justru merasa citra dan penampilan luar bukan hal utama. "Aku nyaman seperti ini, men," jawab Nadia tenang. "Kalau orang lain menilai buruk hanya karena penampilanku, itu masalah mereka, bukan masalahku." Arman tak membalas. Ia hanya merapikan jasnya sekali lagi di depan cermin, lalu berjalan keluar kamar. Sikapnya dingin, seperti biasa. Nadia hanya bisa menghela napas, lalu mengunci pintu kamar dengan pelan. Pagi itu, suasana kantor dipenuhi kesibukan. Puluhan karyawan berlalu lalang dengan pakaian formal rapi, membawa berkas, laptop, dan ponsel. Gedung tinggi itu berdiri megah di pusat kota, dengan logo perusahaan yang terpampang jelas di dinding depan, PT Arna Corp. Sebagian besar karyawan memang percaya bahwa pemilik perusahaan adalah Arman, sang direktur. Padahal, pemilik sah sekaligus pendiri awal perusahaan itu adalah Nadia sendiri hanya saja. Ia memilih untuk tetap berada di balik bayang-bayang. Nadia melangkah masuk ke lobi dengan tenang. Beberapa resepsionis menyapanya sopan, namun ada juga yang melirik sinis. Mereka tahu dia adalah istri direktur, tapi banyak yang tak menghormati karena penampilannya yang sederhana. Bagi sebagian orang, status sosial hanya bisa diukur dari pakaian, tas, dan perhiasan. Di dalam lift, beberapa karyawan wanita meliriknya sambil berbisik. "Itu istrinya Pak Arman, kan? Ya ampun, pakaiannya kayak gitu lagi. Pantas aja nggak pernah kelihatan di media atau acara resmi. Malu kali dia kalau dibandingkan sama istri-istri pejabat lain. Kasihan Pak Arman, harusnya dia bisa dapat yang lebih, ya, yang sepadanlah." Bisikan-bisikan itu terdengar jelas di telinga Nadia, tapi ia pura-pura tidak peduli. Hatinya sedikit tercekat. Tentu saja, siapa yang tak sakit kalau dihina begitu? Tapi ia sudah terbiasa. Ia tahu, dunia penuh dengan orang yang suka menilai tanpa benar-benar mengenal. Saat lift terbuka, Nadia melangkah keluar dengan kepala tegak. Ruang rapat besar sudah dipenuhi karyawan. Mereka duduk berbaris, mengenakan jas rapi, dengan laptop menyala di hadapan masing-masing. Di kursi utama, Arman sudah duduk dengan wibawa, mempersiapkan presentasi. Di sebelahnya, kursi kosong untuk Nadia. Beberapa karyawan menyapanya, tapi sebagian hanya melirik lalu berbisik-bisik lagi. Tatapan sinis itu selalu sama, dari ujung rambut sampai ujung kaki, seolah-olah sedang menilai nilai rupiah dari apa yang ia kenakan. Nadia duduk tenang di samping suaminya. Dari sudut mata, ia melihat seorang wanita muda dengan gaun kantor elegan berwarna merah marun meliriknya sambil tersenyum miring. Wanita itu adalah Karina,
salah satu staf senior yang terkenal ambisius dan pandai mengambil hati atasan. Nadia sudah sering mendengar cerita tentang Karina bagaimana ia selalu berusaha mendekati Arman, memberi pujian berlebihan, bahkan berusaha terlihat lebih menonjol di hadapan karyawan lain. Benar saja, saat rapat dimulai, Karina angkat bicara dengan suara lantang. Ia memuji ide Arman, menambahkan saran-saran manis, dan sesekali menatap Arman dengan tatapan kagum. Semua orang melihatnya, bahkan beberapa karyawan pria ikut memperhatikan. Namun yang membuat Nadia terkejut adalah saat Karina tiba-tiba menoleh ke arahnya, lalu berkata dengan nada setengah mengejek. Kalau boleh jujur, Bu Nadia, saya salut sekali dengan ibu. Jarang ada istri direktur yang setia mendampingi rapat dengan penampilan sesederhana itu. Tapi ya, semoga saja tidak bikin citra perusahaan jadi menurun ya, Bu. Ruang rapat mendadak hening. Semua mata menoleh ke arah Nadia, menunggu reaksinya. Beberapa karyawan menahan tawa kecil. Ada yang pura-pura sibuk dengan laptop, ada juga yang menunduk malu. Nadia hanya tersenyum tipis. Ia tahu, Karina sengaja mencari perhatian Arman dengan merendahkannya di depan banyak orang. Namun, bukannya marah, Nadia hanya berkata dengan tenang, "Terima kasih masukannya, Karina. Tapi menurut saya, citra perusahaan tidak ditentukan dari pakaian istri direktur. Citra perusahaan lahir dari kerja keras, etika, dan hasil yang nyata." Karina terdiam sesaat, wajahnya tampak kaku. Tapi kemudian ia kembali tersenyum sinis. "Ya, mungkin begitu kalau menurut ibu." Arman hanya terbatuk kecil, berusaha mengalihkan suasana. Namun Nadia bisa melihat jelas suaminya tidak membela sedikit pun. Di dalam hati, Nadia merasakan luka yang dalam. Ia tahu, hari-hari ke depan tidak akan mudah. Karina bukan sekadar karyawan ambisius biasa. Ada sesuatu pada tatapannya terhadap Arman, sesuatu yang membuat Nadia sadar, masalah yang lebih besar akan segera datang. Malam itu, Nadia duduk di balkon rumah, memandang kota yang dipenuhi cahaya lampu. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma bunga melati dari taman belakang. Hatinya masih tergores oleh kejadian di ruang rapat. Kata-kata Karina berulang kali terngiang di telinganya. Ia menunduk, meremas jemarinya sendiri. Sampai kapan aku harus diam? Sampai kapan aku harus pura-pura tidak tahu? Ia tahu siapa dirinya. Ia bukan sekadar istri direktur. Ia adalah pemilik perusahaan, pendiri awal yang membangun semuanya dari nol bersama ayahnya dulu. Ia yang menanamkan modal, ia yang menandatangani banyak perjanjian penting di awal berdirinya perusahaan. Tapi semua orang hanya melihat Arman, suaminya, seolah-olah dialah satu-satunya penguasa. Nadia memilih diam bukan karena lemah. Ia hanya ingin hidup sederhana, jauh dari sorotan. Namun semakin lama, ia sadar, diamnya justru membuat banyak orang meremehkan. Matanya menerawang jauh ke arah gedung perusahaannya yang menjulang tinggi. Di hatinya, sebuah tekad perlahan tumbuh. Suatu hari nanti, semua orang akan tahu siapa dirinya sebenarnya. Dan ketika hari itu tiba, mereka yang pernah merendahkannya akan menunduk malu. Pagi itu langit kota berwarna abu-abu, mendung menggantung meski hujan belum turun. Di dalam kantor PT Arna Corp, suasana justru berbeda. Hiruk-pikuk karyawan yang sibuk menyiapkan laporan, bercampur dengan aroma kopi dari pantry dan derap langkah sepatu hak tinggi. Di antara sekian banyak pegawai, satu sosok selalu mencuri perhatian Karina. Ia berjalan dengan penuh percaya diri melewati lorong kantor. Gaun kantor yang ia kenakan berwarna biru tua dengan potongan pas tubuh, rambut panjangnya dicat coklat gelap dan ditata bergelombang. Setiap langkahnya diiringi suara ketukan sepatu berhak tinggi, membuat beberapa karyawan pria tak sengaja menoleh. Ada aura berbeda dari wanita itu anggun, berani, sekaligus menantang. Karina adalah tipe orang yang tahu persis bagaimana memanfaatkan penampilan. Ia sadar betul bahwa kecantikannya adalah senjata, apalagi di lingkungan kantor yang penuh persaingan. Sejak awal ia masuk ke perusahaan itu, tujuannya bukan sekadar bekerja. Ia punya ambisi besar naik jabatan setinggi-tingginya, dan kalau bisa, mendapatkan hati sang direktur, Arman. Bagi Karina, Arman bukan hanya sosok atasan. Ia melihat pria itu sebagai simbol status, kekuasaan, dan kesempatan emas. Arman tampan, berwibawa, dan tentu saja kaya. Di mata Karina, itu sudah lebih dari cukup. Apalagi,
Ia menilai Arman punya celah yang bisa ia masuki istrinya. Setiap kali melihat Nadia datang ke kantor dengan pakaian sederhana, Karina merasa geli sekaligus jijik. Baginya, bagaimana mungkin seorang direktur sekaliber Arman punya istri yang sama sekali tak berkelas? Ia sering berbisik pada rekan-rekan kerjanya bahwa Nadia hanyalah beban bagi suaminya. Bahkan diam-diam, Karina merasa dirinya jauh lebih cocok mendampingi Arman dibandingkan istri sahnya itu. Siang itu, saat jam makan siang tiba, Karina sengaja duduk di meja pantry bersama beberapa karyawan lain. Ia memandang ke arah lift yang terbuka, melihat Nadia berjalan keluar dengan langkah tenang, membawa bekal makan siang dalam kotak sederhana. Ya ampun, lihat deh, bisik Karina sambil menunjuk Nadia. Istri direktur bawa bekal kotak plastik ke kantor. Bener-bener, nggak ngerti gaya hidup sama sekali. Karyawan lain hanya tersenyum kaku. Ada yang ikut tertawa kecil, ada pula yang memilih diam. Mereka tahu Karina suka berbicara pedas, dan tak banyak yang berani melawannya. Nadia melewati mereka tanpa menoleh. Ia mendengar bisikan itu, tapi pura-pura tak peduli. Hatinya bergetar, tapi wajahnya tetap tenang. Ia duduk di pojok pantry, membuka kotaknya, dan mulai makan dengan sederhana. Karina mendecakkan lidah, lalu menambahkan dengan suara cukup keras agar Nadia mendengar. Pantas aja penampilannya kayak gitu, ternyata makannya juga irit. Kasihan Pak Arman. Pasti malu kalau ada rekan bisnis yang lihat istrinya begini. Beberapa karyawan melirik ke arah Nadia, menunggu reaksinya. Namun wanita itu tetap fokus pada makanannya, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sikap diamnya justru membuat Karina semakin kesal. Ia merasa seperti berbicara pada tembok. Beberapa hari kemudian, perusahaan mengadakan pertemuan dengan salah satu klien besar. Arman hadir sebagai direktur, sementara Nadia memilih ikut serta karena ia juga ingin memantau jalannya kerjasama. Karina, yang ditunjuk sebagai staf pendamping, justru memanfaatkan kesempatan itu untuk semakin dekat dengan Arman. Sepanjang perjalanan menuju ruang pertemuan, Karina berjalan di samping Arman, berbicara penuh antusiasme. Pak Arman, saya sudah menyiapkan semua laporan yang Bapak minta. Kalau ada tambahan, saya siap kapan saja. Saya juga sudah meneliti pola pasar klien ini, mungkin nanti kita bisa diskusi lebih jauh, hanya berdua saja. Arman tersenyum tipis. Baik, terima kasih, Karina. Dedikasi kamu memang bagus. Ucapan itu sudah cukup membuat Karina berbunga-bunga. Ia melirik Nadia yang berjalan di belakang mereka dengan pakaian sederhana, lalu tersenyum miring. Baginya, perbandingan itu terlalu mencolok ia dengan penampilan elegan dan penuh percaya diri, sementara istri direktur hanya seperti orang biasa. Saat pertemuan berlangsung, Nadia duduk tenang memperhatikan. Ia tidak banyak bicara, hanya sesekali mencatat poin penting. Namun Karina justru tampil menonjol, menjawab setiap pertanyaan klien dengan penuh semangat, bahkan sesekali memotong pembicaraan Arman untuk menambahkan komentarnya sendiri. Semua itu dilakukan dengan satu tujuan mencuri perhatian. Nadia memperhatikan semua itu dalam diam. Ia melihat jelas bagaimana Karina berusaha merebut tempatnya, bukan hanya di kantor, tapi juga di hati suaminya. Namun sekali lagi, ia memilih tidak menunjukkan emosinya. Ada bagian dalam dirinya yang berkata, biar saja. Waktu akan membuktikan siapa sebenarnya yang pantas. Hari-hari berikutnya, gosip tentang Karina semakin ramai. Banyak karyawan mulai berbisik bahwa Karina dan Arman terlihat sangat dekat. Ada yang bilang mereka sering rapat berdua di luar kantor. Ada juga yang menyebut Karina sengaja mengatur jam kerja agar bisa pulang bersamaan dengan sang direktur. Nadia mendengar gosip itu, meski tak seorang pun berani mengatakannya langsung ke wajahnya. Ia hanya bisa menahan napas panjang setiap kali kabar itu sampai ke telinganya. Hatinya sakit, tentu saja. Tapi ia masih berusaha percaya bahwa Arman tidak akan sejauh itu. Suatu sore, setelah jam kerja usai, Nadia melihat sesuatu yang membuat hatinya semakin bergetar. Dari balik jendela ruangannya, ia menyaksikan Karina dan Arman berjalan keluar gedung bersama. Karina tertawa kecil sambil menepuk lengan Arman, dan suaminya tampak tidak menolak. Mereka terlihat akrab, terlalu akrab untuk sekadar atasan dan bawahan. Nadia berdiri terpaku. Dadanya terasa sesak, seakan-akan udara malam tak bisa masuk ke paru-parunya. Ia ingin berlari keluar dan menghadapi mereka saat itu juga, tapi langkah kakinya seolah terkunci.
Yang bisa ia lakukan hanyalah menggenggam erat tangannya sendiri, menahan air mata yang hampir jatuh. Malamnya, rumah besar mereka terasa sunyi. Arman duduk di ruang kerja dengan laptop terbuka, sementara Nadia duduk di ruang tamu, menatap kosong layar televisi yang menyala tanpa suara. Ia ingin bertanya, ingin menuntut penjelasan, tapi kata-kata itu seakan tertahan di tenggorokannya. Akhirnya ia hanya berkata pelan, "Men, kamu sering pulang bareng Karina ya akhir-akhir ini?" Arman menoleh sebentar, lalu menjawab singkat, "Dia staf yang rajin. Kebetulan kita banyak urusan yang harus dibicarakan." Nada suaranya datar, seakan-akan itu hal biasa. Namun bagi Nadia, jawaban itu bagaikan belati yang menusuk jantungnya. "Cuma itu?" Tanyanya lagi, suaranya nyaris bergetar. Arman menghela napas, menutup laptopnya dengan pelan. "Nat, jangan berpikir yang macam-macam. Aku profesional. Karina memang perhatian. Iya, tapi itu wajar. Kamu jangan terlalu sensitif." Nadia terdiam. Kata-kata itu terasa dingin, lebih dingin daripada udara malam. Ia tahu Arman berusaha menenangkan, tapi justru semakin jelas baginya bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Hari berganti, dan Karina semakin berani menunjukkan sikapnya. Di kantor, ia tak lagi menutupi kekagumannya pada Arman. Setiap kali sang direktur lewat, ia selalu berusaha mendekat, memberikan laporan langsung meski sebenarnya bisa lewat email, atau sekadar menyapa dengan senyum manis yang terlalu dibuat-buat. Bagi sebagian karyawan, pemandangan itu sudah biasa. Ada yang iri, ada yang muak, tapi tak ada yang berani menegur. Semua tahu Karina sedang berusaha mendekat ke pucuk pimpinan, dan banyak yang percaya ia akan berhasil. Di sisi lain, Nadia tetap hadir di kantor dengan kesederhanaannya. Namun kini, tatapan karyawan padanya semakin berbeda. Ada yang berbisik bahwa dirinya tak pantas menjadi istri direktur, ada pula yang terang-terangan menyalahkannya karena membiarkan Karina begitu leluasa. Namun Nadia tetap berjalan dengan kepala tegak. Ia tahu, badai belum berhenti. Justru ia merasa badai yang lebih besar akan segera datang. Dan entah mengapa, di dalam hatinya mulai tumbuh sebuah tekad baru. Malam itu, Nadia berdiri di depan jendela kamarnya, memandang lampu-lampu kota yang berkelip di kejauhan. Pikirannya dipenuhi wajah Karina yang terus menghantui. Wanita itu bukan hanya karyawan ambisius biasa, ia adalah ancaman, baik bagi rumah tangganya maupun bagi wibawa perusahaan. Di genggaman tangannya, Nadia memegang sebuah map berisi dokumen-dokumen penting, surat kepemilikan saham dan akta pendirian perusahaan. Ia menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Kalau Karina pikir aku hanya istri biasa yang bisa dihina dan diremehkan, dia salah besar," gumamnya pelan. "Aku akan biarkan dia semakin tinggi, semakin merasa menang. Lalu saat waktunya tepat, aku sendiri yang akan menjatuhkannya di depan semua orang." Mata Nadia berkilat tajam. Malam itu, ia tahu satu hal, permainan baru saja dimulai. Hari itu udara di kantor terasa lebih berat dari biasanya. Rapat mingguan yang digelar setiap Senin selalu membuat para karyawan tegang, karena Arman terkenal disiplin dan menuntut hasil sempurna. Semua orang sibuk mempersiapkan presentasi, data, dan laporan. Laptop menyala, berkas-berkas disusun rapi, dan tatapan serius memenuhi ruangan. Nadia melangkah masuk dengan tenang. Seperti biasa, ia mengenakan pakaian sederhana kemeja putih longgar dan rok hitam selutut. Rambutnya diikat rendah. Wajahnya polos tanpa make-up yang mencolok. Di tangan kanannya, ia membawa sebuah buku catatan kecil, bukan laptop mahal seperti yang digunakan karyawan lain. Begitu Nadia memasuki ruang rapat, beberapa kepala langsung menoleh. Ada yang menyapanya sopan, tapi tak sedikit pula yang saling melirik sambil berbisik pelan. Seolah kehadirannya menjadi bahan tontonan, bukan karena statusnya sebagai istri direktur, tapi karena penampilannya yang jauh dari kesan mewah. Karina, yang sudah duduk di dekat Arman, segera tersenyum miring saat melihat Nadia. Wanita itu sengaja mengenakan gaun kantor merah marun yang elegan, dengan kalung mutiara yang menggantung manis di lehernya. Riasan wajahnya tipis namun memikat, dan aroma parfum mahalnya menyebar di udara. Kontras sekali dengan Nadia yang duduk di samping Arman dengan kesederhanaan yang nyaris membuatnya tampak seperti tamu biasa. Arman, seperti biasa, tidak banyak bicara mengenai penampilan istrinya. Ia hanya memberi isyarat agar rapat segera dimulai.
Namun Karina jelas tidak ingin melewatkan kesempatan. Presentasi berlangsung dengan lancar di awal. Beberapa kepala divisi memaparkan pencapaian, kendala, dan target selanjutnya. Arman menanggapi dengan serius, memberi instruksi, sesekali mengangguk. Sementara itu, Nadia duduk tenang, mencatat poin-poin penting di buku kecilnya. Hingga tiba saatnya Karina angkat bicara. Ia berdiri dengan penuh percaya diri, membawakan presentasi dengan suara lantang. Tangannya luwes menunjuk layar, menjelaskan data dengan antusiasme tinggi. Beberapa karyawan tampak kagum. Sebagian lainnya hanya mengangguk seadanya. Namun yang jelas, Karina berhasil menarik perhatian. Jadi, menurut analisis saya, strategi pemasaran bulan depan bisa lebih efektif kalau kita memaksimalkan peran media sosial. Saya sudah menyiapkan konsepnya. Dan tentu saja akan saya diskusikan lebih detail dengan Bapak Direktur setelah rapat ini, ujar Karina sambil melirik Arman dengan senyum tipis. Arman mengangguk singkat. Baik, usulan yang bagus, Karina. Pujian singkat itu sudah cukup membuat Karina tersenyum puas. Namun ia belum selesai. Dengan nada suara yang dibuat-buat ringan, ia menoleh ke arah Nadia. Oh iya, saya jadi ingat, Bu Nadia juga hadir di sini. Kalau boleh tahu, bagaimana pendapat Ibu soal konsep yang saya usulkan? Tanyanya dengan ekspresi polos, padahal jelas ada nada menantang di balik ucapannya. Semua mata langsung menoleh ke arah Nadia. Beberapa karyawan saling bertukar pandang, menahan napas, menunggu reaksi. Nadia menutup bukunya perlahan. Menurut saya, ide itu cukup baik. Memang sudah seharusnya perusahaan lebih aktif di media sosial. Karina tersenyum. Tapi senyum itu penuh ejekan. Wah, ternyata Ibu juga paham ya soal bisnis modern. Saya kira, dengan penampilan sederhana begitu, Ibu kurang mengikuti perkembangan zaman. Suasana ruangan mendadak hening. Kata-kata Karina jelas bernada menghina, tapi ia mengucapkannya seolah bercanda. Beberapa karyawan menahan tawa, ada yang menutup mulut pura-pura batuk, dan ada yang pura-pura sibuk dengan laptop agar tak terlihat terlibat. Arman terdiam, wajahnya kaku. Ia tidak membela istrinya, hanya mengetuk meja pelan seolah ingin mengalihkan perhatian kembali ke presentasi. Tapi justru diamnya itu membuat ejekan Karina semakin terasa menyakitkan. Nadia menarik napas dalam. Dadanya terasa sesak, tapi ia tidak ingin menunjukkan kelemahan. Dengan suara tenang, ia menjawab, Karina, jangan menilai orang hanya dari penampilan. Tidak semua yang sederhana itu tidak paham. Banyak hal yang lebih penting daripada sekadar apa yang terlihat di luar. Karina mendengus kecil, lalu tertawa manis. Oh, maaf Bu, saya hanya bercanda. Jangan diambil hati. Toh penampilan juga penting kan? Apalagi kalau menyangkut citra perusahaan. Kalau istri direktur terlihat sederhana sekali, orang luar bisa salah sangka, mengira perusahaan ini tidak cukup makmur. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari sebelumnya. Seperti belati yang ditusukkan di hadapan semua orang. Kali ini beberapa karyawan benar-benar tak bisa menahan senyum. Ada yang menunduk sambil menutup wajah, pura-pura mencatat. Nadia menunduk sejenak, menahan gejolak di dadanya. Ia ingin sekali membalas dengan kata-kata tajam, ingin mengungkap siapa dirinya sebenarnya. Tapi ia tahu, waktunya belum tepat. Bukan hari ini. Arman akhirnya bersuara, cukup, Karina. Fokus ke presentasi. Suaranya datar, tanpa emosi. Ia tidak menegur keras, tidak juga membela istrinya. Seolah-olah ejekan tadi bukan masalah besar. Nadia menoleh sekilas ke arah suaminya. Dalam hati ia merasa semakin kecewa. Bukan hanya karena Karina yang berani merendahkannya, tapi juga karena Arman yang membiarkan hal itu terjadi. Rapat berlanjut, tapi suasana sudah berubah. Kata-kata Karina menggantung di udara, meninggalkan bekas pahit di hati Nadia. Setiap kali seseorang bicara, matanya masih sempat melirik ke arah Nadia, seakan-akan menilai kembali apa yang ia kenakan, bagaimana ia duduk, atau bahkan bagaimana ia mencatat. Setelah rapat selesai, sebagian besar karyawan segera beranjak keluar ruangan. Suara mereka kembali ramai, namun kali ini bisik-bisik lebih jelas terdengar. Gila, Karina berani banget yang ngomong gitu langsung di depan Bu Nadia. Iya, tapi ada benarnya juga sih. Masa istri direktur kayak gitu penampilannya? Kalau aku jadi dia, malu deh.
Tapi kasihan juga si Bu Nadia. Dia kan gak salah apa-apa. Nadia mendengar semuanya, meski pura-pura sibuk membereskan catatannya. Jari-jarinya sedikit gemetar saat menutup buku, tapi wajahnya tetap ia jaga agar terlihat biasa saja. Karina sengaja berjalan keluar lebih lambat, menunggu Arman. Saat pria itu bangkit dari kursinya, Karina tersenyum manis. Pak, kalau Bapak ada waktu, saya bisa tunjukkan draft lebih detail soal konsep tadi. Kita bisa diskusikan sambil makan siang. Bagaimana? Arman tampak ragu sesaat. Ia melirik Nadia, lalu kembali menatap Karina. Nanti saya kabari, jawabnya singkat. Karina hanya mengangguk dengan wajah penuh percaya diri. Ia tahu jawabannya samar, tapi cukup baginya untuk terus berharap. Ia berjalan keluar dengan langkah ringan, meninggalkan aroma parfumnya di ruangan. Nadia tetap duduk, menunduk menatap catatannya yang sudah tertutup. Dalam hati ia berkata pelan, "Kalian pikir aku tak berharga hanya karena aku tak bersolek? Baiklah, aku akan biarkan kalian menilai sesukanya. Tapi suatu hari nanti, kalian semua akan tahu siapa yang sebenarnya kalian hina." Sepanjang perjalanan pulang, suasana mobil terasa hening. Arman menyetir tanpa banyak bicara, sementara Nadia duduk di sampingnya menatap keluar jendela. Lampu jalan berkelebat satu persatu, seakan menyembunyikan perasaan yang bergemuruh di dadanya. Akhirnya Nadia membuka suara. "Kenapa kamu diam saja tadi? Waktu Karina menghina aku." Arman tetap fokus pada jalan, tidak langsung menjawab. Setelah beberapa detik, ia berkata pelan, "Itu hanya bercandaan, Nat. Jangan terlalu diambil hati." Nadia menoleh cepat, matanya berkilat. "Bercandaan? Kamu nggak lihat semua orang menertawakanku?" Arman terdiam. Ia tahu istrinya benar, tapi entah kenapa ia memilih bungkam. Mungkin karena gengsi, mungkin juga karena di hatinya ada hal lain yang tak berani ia akui. Nadia menggenggam tangannya erat di pangkuan. "Men, aku bisa terima kalau orang luar meremehkanku. Tapi kalau kamu sendiri membiarkan orang lain menghina aku di depan matamu, itu yang paling menyakitkan." Suasana kembali hening. Mobil melaju menembus malam. Sementara di dalamnya, dua hati semakin jauh. Malam itu, Nadia duduk sendirian di balkon rumah, sama seperti beberapa malam sebelumnya. Angin dingin berembus, membawa aroma bunga melati. Di tangannya, buku catatan yang tadi ia bawa ke rapat masih terbuka. Halaman terakhir dipenuhi coretan kalimat, bukan catatan rapat, melainkan luapan hatinya. "Kesabaran ada batasnya. Aku harus tetap diam sampai waktunya tiba. Tapi ketika saat itu datang, aku akan tunjukkan bahwa aku bukan sekadar istri direktur. Aku adalah pemilik sejati." Matanya menatap tajam ke arah gedung perusahaan yang menjulang di kejauhan. Cahaya lampu-lampu masih menyala di beberapa lantai, tanda karyawan lembur masih bekerja. Nadia tahu, di dalam gedung itulah permainan sedang berlangsung. Dan ia tahu, ia tak boleh terus menjadi penonton. Hari itu menjadi titik balik bagi Nadia. Kata-kata Karina yang menusuk, sikap suaminya yang dingin, serta tatapan sinis karyawan lain telah membakar sesuatu di dalam dirinya. Bukan hanya luka, tapi juga tekad. Ia akan tetap bersabar untuk sementara. Biarlah Karina merasa menang, biarlah orang-orang terus meremehkan. Tapi Nadia sudah menyiapkan langkahnya. Suatu hari nanti, ketika semua orang paling tidak menduga, ia akan berdiri di hadapan mereka dengan kebenaran yang tak bisa dibantah. Dan saat hari itu tiba, semua yang pernah merendahkannya akan terdiam. Pagi itu, matahari sudah tinggi ketika Nadia turun ke ruang makan. Di meja sudah tersaji sarapan, roti panggang, omelet, dan secangkir kopi hitam yang masih mengepul. Seharusnya pagi dimulai dengan tenang, tapi suasana rumah itu terasa dingin. Arman duduk dengan jas rapi, dasi biru tua melingkar di lehernya, matanya sibuk menatap layar ponsel. Ia tidak menyapa, tidak menoleh, seolah Nadia hanya angin lalu. Nadia menarik kursi pelan dan duduk di hadapannya. Ia menuang air putih ke gelas, lalu mulai makan perlahan. Sesekali ia melirik suaminya, berharap ada percakapan kecil seperti pasangan normal pada umumnya. Namun yang terdengar hanya suara jemari Arman mengetuk layar ponselnya, diselingi tawa kecil yang terdengar, asing. "Siapa?" tanya Nadia pelan, berusaha terdengar biasa. Arman menoleh singkat,
lalu tersenyum samar. Karina. Dia kirim draft laporan tambahan. Katanya semalam dia lembur, makanya baru sempat kirim pagi ini. Nama itu lagi. Karina. Seakan seluruh hari-hari Nadia belakangan ini tidak pernah lepas dari bayangan wanita itu. Ia menahan perih di dadanya, menelan makanan dengan susah payah. Pagi-pagi sekali ya, dia sempat-sempatnya menghubungi kamu. Gumam Nadia lirih. Arman menaruh ponsel, menatap istrinya sejenak. Nat, dia itu stafku. Rajin. Aku butuh orang-orang seperti dia. Nadia mengangguk pelan, meski hatinya berteriak. Rajin. Kata itu terlalu sering ia dengar akhir-akhir ini, seolah Arman tak lagi melihat Karina sebagai bawahan, melainkan sosok yang jauh lebih berarti. Di kantor, gosip semakin liar. Setiap langkah Nadia terasa diawasi. Setiap tatapan karyawan seolah bertanya, mengapa istri direktur terlihat begitu biasa? Mengapa ia membiarkan suaminya begitu dekat dengan seorang staf? Hari itu ada rapat kecil di ruang direktur. Nadia ikut duduk di sudut. Dia mengamati. Karina masuk membawa setumpuk berkas. Dengan senyum penuh percaya diri, ia meletakkan dokumen di hadapan Arman. Ini laporan yang Bapak minta. Saya buat versi rinciannya juga, biar Bapak lebih mudah memantau perkembangan. Arman mengangguk puas. Bagus. Kamu kerja cepat. Terima kasih, Pak. Kalau Bapak mau, saya bisa presentasikan khusus hanya untuk Bapak, supaya lebih detail. Ucapan itu membuat beberapa staf lain saling melirik. Semua orang tahu maksud Karina. Nadanya lembut, caranya menatap Arman terlalu akrab. Namun bukannya menolak, Arman justru tersenyum samar, lalu berkata, "Baiklah, nanti jadwalkan." Nadia merasakan tubuhnya menegang. Ia menggenggam erat buku catatannya di pangkuan, berusaha menahan diri. Hatinya perih bukan main. Bagaimana mungkin suaminya begitu mudah menerima perhatian seorang karyawan di depan matanya sendiri? Karina melirik sekilas ke arah Nadia, dan senyum miring itu kembali muncul di wajahnya. Senyum kemenangan. Seolah ingin berkata, "Lihat, dia lebih percaya padaku daripada padamu." Siang itu, saat jam makan siang, Nadia memilih pergi ke kantin karyawan. Ia ingin melihat suasana dari dekat, membaur tanpa sekat. Duduk di meja sudut, ia membuka kotak makan yang ia bawa dari rumah. Namun sayup-sayup ia mendengar suara tawa dari meja lain. Karina duduk di sana, dikelilingi beberapa staf. Ia bercerita dengan penuh semangat. Pak Arman itu orangnya detail banget. Tapi kalau sama aku, biasanya lebih fleksibel. Mungkin karena aku tahu cara nyambungin pembicaraan sama beliau. Soalnya kalau orang lain, suka tegang, kan? Beberapa staf tertawa kecil, ada yang pura-pura tak mendengar. Karina melanjutkan dengan nada berbisik namun sengaja dikeraskan. Ya, wajar sih. Kita semua tahu, kalau urusan bisnis, harus pintar pilih partner. Apalagi kalau pasangan hidup nggak bisa ngimbangin, ya butuh orang lain yang lebih ngerti dunia kerja. Nadia terdiam. Tangannya berhenti memegang sendok. Ia tahu kata-kata itu ditujukan padanya. Tapi ia tetap menunduk, pura-pura tak terganggu, meski hatinya tercabik-cabik. Malam harinya, Nadia mencoba bicara serius dengan Arman. Mereka duduk di ruang tamu yang sepi. Televisi menyala tanpa suara. Hanya cahaya layar yang menyorot wajah mereka. "Men, kamu sadar nggak kalau Karina sudah terlalu berlebihan?" Suara Nadia bergetar, tapi tegas. Arman menatapnya datar. "Berlebihan gimana? Dia bukan sekadar staf. Dia jelas-jelas mencoba mendekatimu. Semua orang di kantor bisa lihat." Arman menghela napas, lalu bersandar ke sofa. "Nat, jangan terlalu paranoid. Karina itu aset perusahaan. Dia pintar, energik, dan, ya, aku akui dia tahu cara bekerja dengan cepat. Itu saja. Jangan berpikir yang macam-macam." Nadia menatap suaminya lama. "Lalu aku? Di matamu aku apa? Men? Hanya istri sederhana yang tidak pantas mendampingimu." Arman terdiam, tak langsung menjawab. Diamnya itu lebih menyakitkan daripada ribuan kata. Akhirnya ia hanya berkata pelan, "Aku nggak pernah bilang kamu nggak pantas. Tapi kamu juga harus ngerti posisiku. Sebagai direktur, aku butuh orang yang bisa menunjang pekerjaanku.
Kalimat itu membuat hati Nadia hancur. Seolah-olah ia hanyalah hiasan, bukan bagian dari perjalanan Arman. Padahal, dialah yang membangun perusahaan itu sejak awal. Dialah yang menanamkan modal, menandatangani kontrak pertama, dan menanggung risiko terbesar. Namun semua itu ia simpan rapat-rapat, tak ada seorang pun yang tahu. Hari-hari berikutnya, sikap Arman semakin dingin. Ia sering pulang larut dengan alasan rapat tambahan. Kadang Nadia mendengar suaminya berbicara di telepon dengan suara pelan, dan nama, Karina, sesekali terdengar. Setiap kali hal itu terjadi, dada Nadia semakin sesak. Namun ia masih bertahan, masih menunggu. Ada sesuatu dalam dirinya yang menolak untuk meledak saat itu juga. Ia tahu, kebenaran harus diungkap dengan cara yang tepat, di waktu yang tepat. Suatu sore, Nadia tidak sengaja melihat Arman dan Karina berjalan bersama di lobi kantor. Mereka tampak terlalu akrab, meski tidak bersentuhan. Karina tertawa kecil, sementara Arman tersenyum. Pemandangan itu bagaikan petir di siang bolong bagi Nadia. Ia berdiri terpaku di sudut, tubuhnya bergetar hebat. Air matanya hampir jatuh, tapi ia segera menegakkan kepala. Ia tidak boleh terlihat lemah. Bukan di depan mereka. Malam itu, Nadia kembali ke rumah lebih awal. Ia masuk ke kamar kerjanya yang jarang ia gunakan. Di dalam lemari kayu tua, tersimpan map biru berisi dokumen-dokumen penting. Ia membuka map itu perlahan, menatap deretan kertas dengan stempel resmi. Akta pendirian perusahaan. Surat kepemilikan saham mayoritas. Tanda tangan dirinya sebagai pemilik sah. Ia menyentuh lembaran itu dengan jari bergetar, lalu menutup mata. Aku bukan wanita lemah. Aku bukan sekadar istri yang bisa dihina. Aku pemilik dari semuanya ini. Dan suatu hari nanti, aku akan menunjukkan siapa aku sebenarnya. Matanya berkaca-kaca, tapi ada kilatan tekad yang semakin kuat. Karina boleh berambisi, Arman boleh terbuai, tapi pada akhirnya, kendali perusahaan ada di tangannya. Hari berganti, namun luka di hati Nadia semakin dalam. Ia sudah lelah menjadi bahan ejekan. Lelah melihat suaminya seakan tak peduli. Namun satu hal yang membuatnya tetap bertahan adalah keyakinan bahwa waktu akan membalik keadaan. Ia duduk di balkon rumah, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah. Dalam kesunyian itu, Nadia berbisik pada dirinya sendiri. Aku akan diam sampai saatnya tiba. Dan ketika saat itu datang, mereka semua akan tahu bahwa aku bukan wanita yang bisa diremehkan. Tatapannya tajam, penuh dengan bara yang tersembunyi. Di sisi lain, Karina merasa semakin menang. Ia yakin Arman mulai goyah, mulai melihat dirinya lebih dari sekadar staf. Ia tidak tahu bahwa di balik diamnya Nadia, ada kekuatan besar yang ia abaikan. Dan itulah kesalahan terbesar Karina mengira bahwa wanita sederhana itu hanyalah bayangan yang bisa dihapus begitu saja. Padahal, bayangan itulah yang sesungguhnya memiliki cahaya paling terang. Hari-hari di kantor semakin sesak dengan bisikan. Suara-suara yang awalnya hanya berupa gumaman di sudut ruang makan kini menjadi gosip terang-terangan di setiap meja. Nama Nadia selalu menjadi bahan pembicaraan. Mereka membicarakannya dengan nada mengejek, seolah wanita itu hanyalah bayangan yang tak berarti, sekadar istri yang ikut menempel pada jabatan Arman. Kasihan, ya. Istri direktur tapi kelihatannya seperti orang biasa saja. Bisik seorang karyawan perempuan saat makan siang. Iya, coba lihat gaya berpakaiannya. Simpel banget. Padahal kalau mau, kan bisa tampil elegan. Paling gak nyamainlah sama posisi suaminya. Tawa kecil terdengar di meja itu, dan Karina duduk di antara mereka dengan wajah yang pura-pura prihatin. Namun ada kilatan puas di matanya. Jangan gitu, dong, katanya sambil tersenyum samar. Mungkin memang seleranya seperti itu. Lagi pula, nggak semua orang bisa menyesuaikan diri dengan posisi pasangan. Kadang kan, ada yang cuma menumpang. Kata menumpang meluncur begitu saja dari bibir Karina, namun dampaknya langsung terasa. Beberapa karyawan terbelalak, lalu tertawa pelan sambil menutup mulut. Wah, kamu berani banget ngomong gitu, Rin, bisik salah seorang dari mereka. Karina hanya mengangkat bahu, lalu menyesap minumannya. Senyumnya semakin lebar. Ia tahu kata-katanya akan menyebar lebih cepat daripada api yang membakar kertas. Dan itu yang ia inginkan.
Nadia duduk di ruang kerjanya yang sederhana. Sore itu, ia sengaja datang lebih awal ke kantor untuk menyelesaikan beberapa dokumen pribadi. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, ia samar-samar mendengar suara tawa dan bisikan. Suara itu menusuk telinganya, membuat hatinya kembali perih. Ia tidak perlu bertanya siapa yang mereka bicarakan. Setiap nada, setiap kata, begitu jelas mengarah padanya. Menumpang kata itu berputar-putar di kepalanya, membuat matanya panas. Namun, ia tidak keluar. Ia tidak ingin memberi mereka kepuasan untuk melihatnya terluka. Ia hanya menarik napas dalam-dalam, lalu menutup pintu perlahan. Ia kembali ke meja kerjanya, menatap layar komputer kosong, dan membiarkan air matanya jatuh satu persatu. Kalau saja mereka tahu siapa aku sebenarnya, bisiknya pelan. Sementara itu, Arman semakin terjebak dalam pesona Karina. Wanita itu pintar memainkan perannya. Di depan banyak orang, ia terlihat sebagai karyawan yang rajin dan penuh dedikasi. Namun saat hanya berdua dengan Arman, sikapnya berubah. Lebih lembut, lebih manja. Seolah-olah ia tahu semua cara untuk membuat pria itu merasa dibutuhkan. Suatu sore, Karina mengetuk pintu ruang kerja Arman. Ia membawa laptop dan duduk di hadapannya. "Pak, saya sudah revisi laporan kemarin sesuai arahan Bapak. Tapi ada beberapa data tambahan yang mungkin sebaiknya saya presentasikan langsung," ucapnya dengan nada lembut. Arman mengangguk, lalu mempersilakannya duduk lebih dekat. Karina pun duduk, menyodorkan laptop sambil sesekali membiarkan jarinya menyentuh tangan Arman dengan sengaja. "Bapak pasti capek." "Yah, tiap hari harus urus banyak hal. Saya sih senang bisa bantu meringankan beban Bapak," bisiknya lirih. Arman hanya tersenyum samar. Namun jelas terlihat bahwa ia mulai menikmati perhatian itu. Ia tidak sadar bahwa di balik senyum lembut Karina, ada rencana besar yang sedang dipersiapkan. Beberapa hari kemudian, gosip semakin menggila. Ada yang bilang Nadia tidak cocok dengan Arman, ada yang berbisik bahwa pernikahan mereka hanya formalitas. Bahkan ada yang berani mengatakan bahwa Arman sebenarnya lebih bahagia ditemani Karina. Suatu siang, di pantry kantor, dua karyawan sedang bercakap ketika Nadia kebetulan masuk untuk mengambil air minum. Mereka tidak menyadari kehadirannya. "Aku rasa Karina itu lebih cocok sama Pak Arman." Mereka kelihatan serasi. Kalau istrinya, aduh, gak level, deh. "Bener banget," katanya juga. Karina sering lembur bareng Pak Arman. "Bayangin aja, kalau udah sering berdua gitu, pasti dekat banget." Nadia berdiri membeku. Tangannya gemetar memegang gelas. Ia menunduk, menahan air mata yang hampir pecah. Ia ingin marah, ingin berteriak, tapi yang keluar hanya napas berat yang ia sembunyikan di balik senyum tipis. Saat kedua karyawan itu akhirnya sadar akan kehadirannya, wajah mereka langsung pucat. Bu Nadia, maaf, kami tidak." "Tidak apa-apa," jawab Nadia lirih. "Lanjutkan saja." Ia keluar dari pantry dengan langkah pelan, meninggalkan mereka yang kebingungan. Namun di dalam dirinya, luka semakin menganga. Malam itu, di rumah, Nadia berusaha kembali bicara dengan Arman. "Men, kamu sadar nggak kalau gosip tentang kita sudah semakin parah? Orang-orang di kantor menganggap aku hanya numpang hidup darimu." Arman mendesah berat, lalu meletakkan koran di pangkuannya. "Nat, kamu terlalu memikirkan omongan orang. Biarkan saja. Kita nggak bisa kontrol apa yang orang bicarakan." Nadia menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Tapi kamu sadar nggak kalau semua itu berawal dari Karina? Dia yang menyulutnya. Dia yang membuat orang lain percaya bahwa aku bukan siapa-siapa." Arman terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Aku rasa kamu terlalu membesar-besarkan. Karina itu hanya karyawan. Dia nggak mungkin seberani itu." "Justru karena kamu terlalu percaya, dia jadi berani," balas Nadia dengan nada tajam. Namun Arman hanya menggeleng, seolah tidak mau mendengar lebih jauh. Ia bangkit dari sofa, lalu masuk ke kamar kerja, meninggalkan Nadia yang terduduk dengan hati hancur. Keesokan harinya, Nadia memutuskan untuk lebih banyak mengamati. Ia tidak lagi ingin hanya mendengar dari bisikan. Ia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri. Saat rapat mingguan, ia sengaja duduk di sudut ruangan, memperhatikan setiap interaksi. Dan benar saja,
Karina selalu mencari cara untuk menonjolkan dirinya di hadapan Arman. Setiap kali ada ide, ia menyampaikannya dengan percaya diri, seolah-olah dialah satu-satunya yang benar-benar memahami keinginan direktur. Lebih dari itu, ia juga menyelipkan kalimat-kalimat yang terdengar manis namun menusuk. Kalau Bapak setuju, saya bisa urus ini lebih cepat. Saya tahu Bapak butuh orang yang bisa diandalkan. Tentu saja saya selalu siap kapanpun Bapak butuh. Kata-katanya disambut tawa kecil dari beberapa staf, tapi tatapan mereka melirik ke arah Nadia. Semua orang tahu kalimat itu bukan sekadar profesional. Itu sindiran. Nadia menggenggam erat buku catatannya. Ia ingin bangkit dan menegur, tapi ia tahu saatnya belum tiba. Ia harus menahan diri, meski perihnya tak tertahankan. Hari-hari berikutnya semakin berat. Fitnah yang beredar bukan hanya soal dirinya yang dianggap tidak pantas, tapi juga mulai merembet ke hubungannya dengan Arman. Ada desas-desus bahwa rumah tangga mereka retak, bahwa Arman hanya bertahan demi citra perusahaan. Semua itu membuat Nadia semakin terpojok. Namun di balik rasa sakitnya, perlahan-lahan muncul kekuatan baru. Ia mulai menyusun rencana dalam diam. Di kamarnya, ia kembali membuka map biru berisi dokumen kepemilikan perusahaan. Ia menatap lembaran itu lama sekali, lalu bergumam, "Mereka pikir aku ini siapa? Hanya istri biasa? Hanya bayangan? Baiklah, aku akan biarkan mereka percaya itu sebentar lagi. Sampai saatnya tiba, aku akan membuat semuanya jelas." Matanya berkaca-kaca, tapi kini ada api yang menyala di dalamnya. Di sisi lain, Karina semakin merasa tak tersentuh. Ia yakin posisinya aman, bahkan semakin kuat. Ia berani melontarkan kata-kata pedas, menyebarkan bisikan iri, dan memainkan perannya tanpa takut. Ia tidak sadar bahwa setiap langkahnya, setiap kalimatnya, sedang disaksikan diam-diam oleh orang yang sebenarnya memegang kendali penuh atas perusahaan itu. Dan ketika waktu yang tepat datang, semua topeng akan terlepas. Nadia hanya menunggu saat itu. Dengan sabar, dengan luka yang semakin hari semakin berubah menjadi kekuatan. Malam itu, Nadia duduk seorang diri di balkon rumah. Angin berhembus lembut, namun pikirannya jauh dari tenang. Gelas teh hangat di tangannya sudah dingin, tapi ia bahkan tidak sadar. Matanya menerawang jauh, menatap bintang-bintang yang bersinar redup di langit malam. Hari-hari belakangan ini seolah menjadi ujian paling berat dalam hidupnya. Ia dihina, diremehkan, bahkan dipandang rendah di hadapan orang-orang yang seharusnya menaruh hormat padanya. Lebih dari itu, ia harus menanggung rasa sakit karena suaminya, Arman, justru menutup mata terhadap semua itu. Nadia teringat bagaimana tatapan para karyawan setiap kali ia datang ke kantor. Mereka menilai, mengukur, lalu tertawa dalam hati. Seolah dirinya hanyalah istri yang numpang hidup dari kekayaan suami. Padahal, tanpa mereka tahu, dialah pemilik sah dari perusahaan itu. Dialah yang memulai dari nol. Dialah yang bertaruh keringat dan air mata membangun fondasi sebelum akhirnya Arman diminta untuk menjadi direktur. Hatinya perih, tapi juga semakin keras. Mereka pikir aku diam karena lemah. Mereka pikir aku bisa diinjak hanya karena aku tidak menunjukkan siapa diriku sebenarnya. Baiklah, biarkan mereka terus menari di atas panggung yang mereka ciptakan sendiri. Saat waktunya tiba, aku akan menarik tirai itu, dan mereka akan melihat siapa yang sebenarnya mereka hina. Esok harinya, Nadia datang lebih awal ke kantor. Ia mengenakan pakaian sederhana seperti biasa blus putih polos dan celana hitam, rambutnya diikat rapi ke belakang. Penampilannya sama sekali tidak menunjukkan bahwa ia adalah seorang wanita dengan kekayaan besar. Justru itu yang ia inginkan. Ia ingin melihat sejauh mana orang-orang di sekitarnya menunjukkan wajah asli mereka. Ketika ia masuk ke lobi, beberapa karyawan yang baru tiba saling melirik lalu berbisik. "Itu lagi, aku nggak habis pikir. Masa istri direktur datang ke kantor kayak mau belanja ke pasar? Makanya, nggak salah kan kalau orang bilang Pak Arman sebenarnya lebih cocok sama Karina." Nadia mendengar semua itu dengan jelas. Ia tersenyum tipis, pura-pura tidak peduli, lalu melangkah masuk ke lift. Namun dalam hatinya, setiap kata mereka bagaikan paku yang semakin menancap. Paku-paku itulah yang membuat hatinya semakin keras. Semakin siap. Di lantai direktorat, Karina sudah menunggu di depan ruang kerja Arman. Wanita itu berdiri dengan penuh percaya diri,
mengenakan gaun kantor berwarna marun yang ketat membalut tubuhnya. Lipstiknya merah menyala, seolah sengaja ingin mencuri perhatian siapapun yang lewat. Begitu Arman tiba, Karina langsung menghampiri dengan senyum manis. "Selamat pagi, Pak. Saya sudah siapkan semua bahan presentasi yang Bapak minta. Kalau Bapak mau, saya bisa temani Bapak cek sebelum rapat siang nanti." Arman mengangguk sambil tersenyum singkat. "Baik, Karina. Terima kasih, ya." Tatapan itu tidak luput dari mata Nadia yang kebetulan lewat menuju ruang kerjanya. Ia melihat bagaimana Karina menatap suaminya tatapan penuh rasa percaya diri, seolah dunia ini hanya milik mereka berdua. Dan yang lebih menyakitkan, Arman sama sekali tidak menolak. Nadia berjalan masuk ruangannya tanpa mengucapkan sepatah kata. Namun dalam hati, ia berjanji, sebentar lagi semua sandiwara ini akan berakhir. Hari-hari berikutnya, Nadia mulai bergerak diam-diam. Ia meminta asistennya yang terpercaya, seorang pria parubaya bernama Pak Johan, untuk mengawasi beberapa hal di kantor. "Pak Johan, saya ingin semua laporan keuangan, daftar proyek yang sedang berjalan, dan catatan lembur karyawan dalam 2 bulan terakhir. Jangan ada yang tahu permintaan ini berasal dari saya," ucap Nadia dengan suara tegas. Pak Johan menunduk hormat. "Baik, Bu. Saya mengerti." Nadia tahu, untuk menjatuhkan topeng seseorang, ia tidak bisa hanya mengandalkan gosip atau perasaan. Ia butuh bukti. Dan ia yakin, Karina sudah menyiapkan banyak permainan di balik layar. Wanita seperti itu tidak mungkin hanya puas dengan perhatian seorang direktur. Ia pasti mengincar sesuatu yang lebih besar: kekuasaan, jabatan, bahkan mungkin kendali penuh atas perusahaan. Sementara itu, gosip semakin berani terdengar di antara karyawan. Karina seolah menjadi pusat orbit yang baru. Ia sering terlihat bersama Arman, bahkan ketika tidak sedang bekerja. Beberapa kali, mereka pulang larut malam dengan mobil yang sama. "Wah, kayaknya Karina udah dapat perhatian khusus, deh," bisik seorang karyawan. "Ya iyalah, jelas. Orang dia rajin banget cari muka. Beda sama istrinya Pak Arman itu." Tawa terdengar lagi, dan kali ini Nadia kebetulan berada di lift yang sama. Ia berdiri di pojok, menunduk, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Tapi telinganya mendengar jelas setiap kata. Ia tidak membalas, tidak menyela. Ia hanya diam, membiarkan kata-kata itu meresap. Namun di dalam diamnya, ia sedang mengukir rencana. Suatu sore, setelah rapat panjang, Nadia memutuskan untuk menghampiri ruang kerja Arman. Ia ingin berbicara serius. Namun begitu pintu terbuka, ia menemukan Karina masih ada di sana. Mereka duduk berdampingan, membicarakan sesuatu sambil tertawa kecil. Sejenak, Nadia berdiri di ambang pintu, merasakan dadanya sesak. Karina langsung berdiri dengan wajah pura-pura kaget. "Oh, Bu Nadia, saya nggak tahu kalau Ibu datang. Saya tadi hanya membantu Pak Arman menyusun materi rapat." Arman berdiri juga, terlihat agak gugup. "Nat, ini nggak seperti yang kamu pikirkan." Nadia tersenyum kaku. "Aku tidak berpikir apa-apa, men. Aku hanya ingin bicara sebentar." Karina pura-pura pamit, tapi sebelum keluar, ia melirik Nadia dengan senyum samar. Senyum yang penuh kemenangan. Malam itu, Nadia menulis panjang di buku hariannya. Bukan keluhan, melainkan strategi. Langkah pertama, kumpulkan bukti. Langkah kedua, biarkan mereka merasa aman, seolah semua rencana mereka berjalan mulus. Langkah ketiga, saat mereka berada di puncak percaya diri, tarik semua itu sekaligus. Biarkan mereka jatuh di hadapan semua orang. Ia menutup bukunya, lalu menatap ke cermin. Wajahnya terlihat lelah, matanya sembab, tapi ada kekuatan baru yang terpancar. "Aku tidak akan diam lagi," bisiknya pada bayangannya sendiri. Hari-hari bergulir. Pak Johan akhirnya membawa beberapa dokumen penting. Dari situ, Nadia menemukan kejanggalan. Ada proyek yang seharusnya kecil tapi biayanya membengkak, dan hampir semua dokumen itu ditandatangani oleh Karina sebagai koordinator. Selain itu, daftar lembur menunjukkan bahwa Karina sering lembur hingga tengah malam bersama Arman, meski sebenarnya tidak ada pekerjaan mendesak. Semua data itu mulai membentuk gambaran besar yang ia butuhkan. "Bagus sekali, Pak Johan. Ini semua sangat membantu," kata Nadia dengan penuh syukur.
Ia tahu, sebentar lagi waktunya tiba. Di sisi lain, Karina semakin berani. Ia bahkan berani berkata di hadapan beberapa staf, "Kalau aku nanti dipromosikan jadi asisten khusus direktur, jangan kaget, ya. Semua karena kerja keras, bukan karena hal lain." Kalimat itu membuat beberapa orang tersenyum kecut. Namun banyak juga yang mulai percaya bahwa Karina memang akan segera naik jabatan. Dan Arman, tanpa sadar, semakin terikat dalam jebakan. Ia percaya bahwa Karina adalah sosok yang setia dan kompeten, tanpa menyadari bahwa wanita itu sedang memanfaatkan kedekatan mereka untuk meraih sesuatu yang lebih besar. Suatu sore, saat Nadia keluar dari kantor, ia mendengar langsung Karina berbicara dengan salah seorang temannya. "Kamu lihat, kan? Semua orang mulai berpikir aku yang paling pantas di samping Pak Arman." Istrinya? Ah, biarlah dia dengan dunia sederhananya. Cepat atau lambat, orang akan sadar siapa yang lebih cocok. Nadia berhenti di koridor, menahan diri agar tidak langsung masuk dan menampar wanita itu di tempat. Ia mengepalkan tangan erat-erat, lalu tersenyum tipis. "Ya, cepat atau lambat, semua orang memang akan sadar. Tapi bukan seperti yang kau pikirkan, Karina," gumamnya pelan. Malam itu, Nadia tidur dengan hati yang lebih tenang. Luka-luka yang ia terima sudah tidak lagi membuatnya hancur. Justru luka itu kini menjadi sumber kekuatan. Ia tahu bahwa kesabaran adalah senjatanya, dan kebenaran akan muncul di waktu yang tepat. Ia menatap map biru di meja samping ranjang, lalu menutup matanya dengan keyakinan. Sebentar lagi, semua topeng akan jatuh. Dan saat itu terjadi, tidak ada yang bisa lari dari kebenaran. Pagi itu, langit mendung seolah ikut memantulkan suasana hati Nadia. Namun berbeda dengan hari-hari sebelumnya, kali ini ia melangkah ke kantor dengan keyakinan yang lebih besar. Ia tahu bahwa waktunya semakin dekat untuk menyingkap semua kebohongan dan permainan yang selama ini berjalan di hadapannya. Ia masuk lobi seperti biasa, dengan pakaian sederhana yang sering menjadi bahan cibiran karyawan. Namun langkahnya mantap, wajahnya tenang, seolah ia sudah tidak lagi peduli pada setiap tatapan meremehkan yang menusuk. Beberapa karyawan yang sedang duduk di sofa lobi bahkan tidak berusaha menyembunyikan komentar mereka. "Itu istri direktur? Masih nggak sadar diri. Kalau aku jadi dia, malu deh." Ya ampun, harusnya dia belajar sama Bu Karina. Gimana caranya menjaga penampilan? Nadia tersenyum tipis. Ia tidak menoleh, tidak menanggapi. Di dalam hatinya, ia justru merasa mereka sedang menggali lubang sendiri. "Teruslah bicara. Sebentar lagi, lidah kalian akan keluh dengan sendirinya." Di lantai atas, Arman sudah menunggu di ruang kerjanya. Ia terlihat sibuk menandatangani beberapa berkas yang baru saja diantarkan sekretaris. Ketika Nadia masuk, ia menoleh sebentar lalu kembali fokus pada pekerjaannya. "Nat, ada perlu apa ke sini?" tanyanya tanpa mengangkat kepala. Nadia melangkah mendekat, menatap suaminya dalam-dalam. Ada banyak hal yang ingin ia katakan, terutama tentang sikap Arman yang semakin hari semakin memberi ruang bagi Karina untuk masuk. Namun ia tahu, emosi tidak akan menyelesaikan apapun. "Aku hanya ingin mengingatkanmu untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, Men," ucapnya pelan. Arman berhenti sejenak, menghela napas, lalu menatap Nadia dengan ekspresi datar. "Apa maksudmu? Aku selalu berhati-hati." "Ya, tapi ada hal-hal yang mungkin tidak kau sadari. Tidak semua orang yang terlihat mendukungmu benar-benar tulus." Arman mendengus, tersenyum kecut. "Kalau ini soal Karina lagi, aku capek, Nat. Dia hanya karyawan yang membantu pekerjaanku. Jangan berpikir macam-macam." Nadia ingin menjawab, tapi ia menahan diri. Ia tahu, Arman masih terperangkap dalam bayangan yang diciptakan Karina. Berdebat sekarang hanya akan membuatnya semakin buta. "Aku hanya mengingatkan," kata Nadia singkat sebelum berbalik meninggalkan ruangan. Di luar ruang direktur, Karina sudah menunggu. Wanita itu tersenyum manis sambil membawa setumpuk dokumen. "Oh, Bu Nadia. Mau ketemu Pak Arman ya? Sayang sekali tadi saya sudah lebih dulu menyiapkan semua kebutuhan beliau untuk rapat sore nanti. Jadi ibu nggak perlu repot," ujarnya dengan nada yang seolah ramah, tapi jelas menyiratkan sindiran. Nadia menatapnya sebentar, lalu tersenyum dingin. "Bagus kalau begitu. Semoga semua berjalan lancar."
Ia kemudian melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Namun dalam hati, Nadia berbisik, "Nikmatilah waktumu, Karina. Sebentar lagi, kau akan menyesali setiap kata yang keluar dari mulutmu." Beberapa hari kemudian, Nadia mulai mengatur rencananya. Ia meminta Pak Johan untuk menyiapkan sebuah rapat besar dengan seluruh manajemen dan karyawan kunci perusahaan. Alasannya sederhana, evaluasi tahunan perusahaan. Namun di balik itu, Nadia sudah menyiapkan panggung besar. "Pastikan semua hadir, Pak Johan. Tidak boleh ada yang absen," ucapnya tegas. Pak Johan menatapnya penuh pengertian. "Saya mengerti, Bu. Semuanya akan disusun sesuai permintaan Ibu." Setelah itu, Nadia menghabiskan malam-malamnya menelaah semua data yang sudah ia kumpulkan. Ia memeriksa kembali dokumen proyek bermasalah, laporan keuangan yang janggal, serta catatan aktivitas lembur Karina yang tidak masuk akal. Semua itu akan menjadi amunisinya nanti. Sementara itu, Karina semakin menunjukkan taringnya. Ia tidak lagi hanya sekadar dekat dengan Arman, tapi juga mulai berani mengatur beberapa hal yang seharusnya bukan wewenangnya. Suatu kali, di ruang rapat kecil, ia berbicara di hadapan beberapa kepala divisi. "Kalau ada kebutuhan mendesak, laporkan langsung ke saya. Saya bisa menyampaikannya ke Pak Arman. Beliau sudah mempercayakan banyak hal pada saya, jadi kalian tidak perlu menunggu lama." Beberapa kepala divisi menatap satu sama lain dengan bingung. Namun karena status Karina yang semakin menanjak, mereka tidak berani membantah. Di luar ruangan, Nadia yang kebetulan mendengar percakapan itu hanya menggeleng pelan. Benar-benar percaya diri. "Baiklah, semakin tinggi kau mendaki, semakin keras pula kau akan jatuh." Hari demi hari mendekat ke hari rapat besar. Karina sama sekali tidak tahu bahwa panggung sudah disiapkan. Ia justru semakin menikmati posisinya. Bahkan di ruang pantry, ia sempat berbicara kepada beberapa karyawan junior. "Kalau nanti aku benar-benar dipromosikan, aku janji nggak akan lupa sama kalian. Tapi tentu saja, semua harus kerja keras, ya. Jangan hanya mengandalkan kasihan." Kalimat itu terdengar manis di permukaan. Tapi bagi Nadia yang mendengarnya dari balik pintu, itu adalah racun. Racun yang sudah menyebar di dalam perusahaan. Malam sebelum rapat besar, Nadia duduk lama di ruang kerjanya di rumah. Di hadapannya ada map-map penuh bukti. Ia membuka satu persatu, memastikan semua siap. Sesekali matanya berkaca-kaca, mengingat semua yang telah ia lalui. "Inilah waktunya. Aku bukan hanya ingin menunjukkan siapa aku sebenarnya, tapi juga ingin memberi pelajaran pada semua orang di sini. Mereka harus tahu, jangan pernah menilai manusia hanya dari penampilan. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena ia memilih hidup sederhana." Ia menutup map-map itu, lalu menatap foto pernikahannya dengan Arman yang tergantung di dinding. Ada senyum manis di foto itu, senyum yang dulu tulus. "Besok, besok kau akan tahu siapa sebenarnya yang selalu berdiri di sisimu," bisiknya dengan suara bergetar. Keesokan harinya, suasana kantor dipenuhi dengan rasa penasaran. Rapat besar tahunan bukan hal yang asing, tapi kali ini undangan datang dengan nada lebih serius. Semua diminta hadir, termasuk karyawan biasa yang biasanya tidak ikut dalam rapat-rapat manajemen. Di lorong-lorong, gosip bertebaran. Katanya ada pengumuman penting, ya? Jangan-jangan soal promosi Karina. Wah, kalau itu sih udah bukan rahasia lagi. Semua orang tahu dia yang paling dekat sama direktur. Karina sendiri datang dengan penuh percaya diri. Ia mengenakan setelan elegan berwarna biru tua, rambutnya disanggul rapi, riasannya sempurna. Senyumnya lebar, seolah hari ini adalah hari kemenangannya. Ia bahkan sempat menghampiri Nadia sebelum rapat dimulai. "Semoga ibu nggak kaget dengan kejutan hari ini," katanya sambil tersenyum penuh arti. Nadia menatapnya tenang, lalu menjawab, "Justru aku yang berharap kau siap dengan kejutan itu, Karina." Karina tertegun sejenak, tapi buru-buru menutupi dengan tawa kecil. Ia mengira Nadia hanya asal bicara. Ruang rapat besar akhirnya dipenuhi oleh puluhan karyawan. Semua duduk berjejer, menunggu dimulainya acara. Arman duduk di kursi pimpinan, sementara Karina berdiri tak jauh darinya, sibuk memastikan semua dokumen presentasi ada di meja. Nadia masuk terakhir. Ia melangkah pelan, tapi wibawanya memancar.
Semua mata menoleh, beberapa masih dengan tatapan meremehkan. Namun kali ini, Nadia tidak lagi merasa sakit. Ia justru tersenyum tipis. Ia duduk di samping Arman, membuat beberapa orang berbisik-bisik. Karina terlihat tidak nyaman, tapi tetap berusaha menyembunyikannya. Arman membuka rapat dengan sambutan singkat, membicarakan pencapaian perusahaan selama setahun terakhir. Semua berjalan normal, hingga tiba saatnya untuk sesi evaluasi. Saat itu, Nadia berdiri. Semua orang tampak heran. Mereka tidak menyangka istri direktur akan bicara di rapat sebesar ini. "Maaf, bolehkah aku menyampaikan sesuatu?" ucap Nadia dengan suara lembut tapi tegas. Ruangan hening. Arman menatapnya bingung. "Nat, ini rapat manajemen. Apa yang mau kamu?" Nadia menoleh padanya sebentar, lalu menatap seluruh ruangan. Tatapannya tajam, penuh keberanian. "Aku ingin berbicara tentang hal yang selama ini banyak diabaikan. Tentang bagaimana manusia diperlakukan di tempat ini. Tentang bagaimana penampilan sering dijadikan tolok ukur, tanpa melihat hati dan kerja keras seseorang." Suara bisik-bisik mulai terdengar. Karina terlihat gelisah, tapi tetap berusaha tersenyum. Nadia melanjutkan, "Dan lebih dari itu, aku ingin membuka sesuatu yang sudah terlalu lama disembunyikan." Ia menatap satu persatu wajah yang hadir, lalu berhenti pada Karina yang duduk dengan percaya diri. Senyum tipis muncul di bibirnya. Waktunya hampir tiba. Ruang rapat besar itu seketika hening. Semua pasang mata kini tertuju pada sosok sederhana yang berdiri di depan. Nadia, dengan blus putih polos dan rok hitam sederhana, berdiri tegak tanpa rasa gentar sedikit pun. Sementara banyak yang masih berbisik-bisik heran, Karina mulai merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. "Apa maksud Ibu Nadia ingin berbicara di rapat besar seperti ini?" tanya salah satu kepala divisi dengan nada hati-hati, seolah tak ingin menyinggung tapi jelas penuh rasa penasaran. Nadia menoleh sekilas ke arah orang itu, lalu tersenyum tipis. "Mungkin kalian semua bertanya-tanya, kenapa seorang istri direktur tiba-tiba berdiri di hadapan kalian? Bukankah tugasku seharusnya hanya menemani suami, menjaga rumah, dan tidak ikut campur urusan kantor?" Beberapa karyawan saling pandang, ada yang tersenyum sinis, ada pula yang hanya diam. Karina, yang duduk dengan angkuh, langsung menambahkan dengan nada meremehkan. "Benar sekali, Bu. Lagi pula urusan kantor biar para profesional saja yang menanganinya. Bukan begitu?" Suara tawa kecil terdengar dari sudut ruangan, membuat beberapa orang ikut terkekeh. Karina merasa semakin percaya diri. Ia yakin Nadia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Namun senyum Nadia tak luntur sedikit pun. Ia menatap Karina dengan sorot tajam, lalu berkata pelan, "Terima kasih atas pengingatnya, Karina. Tapi justru karena aku tahu apa yang terjadi di kantor inilah aku berdiri di sini." Ruangan kembali hening. Semua orang mulai merasa ada sesuatu yang besar akan terjadi. Arman sendiri menatap istrinya dengan kening berkerut. Ia tidak menyangka Nadia akan berbicara sejauh ini. Nadia mengambil map tebal dari tasnya, lalu meletakkannya di meja rapat. Suara kertas yang beradu terdengar nyaring di keheningan. "Aku ingin bertanya pada kalian semua," ucap Nadia tenang. "Apa yang kalian lihat ketika menatapku? Seorang wanita sederhana? Seorang istri yang tidak pantas berdampingan dengan direktur? Atau seorang yang tidak tahu apa-apa tentang bisnis ini?" Tak ada yang menjawab, tapi jelas dari raut wajah mereka, itulah yang selama ini mereka pikirkan. "Baiklah, aku akan membiarkan kalian tetap dengan penilaian itu. Tapi satu hal yang tidak bisa kalian sangkal adalah fakta. Fakta yang sebentar lagi akan aku buka." Karina tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. "Wah, sepertinya Ibu Nadia sedang menonton terlalu banyak drama. Kita semua di sini profesional, Bu. Kalau ada masalah, kan bisa disampaikan lewat direktur, bukan begini caranya." "Profesional?" Nadia menatapnya tajam. Apakah menjilat atasan demi jabatan itu profesional? Apakah menyalahgunakan wewenang itu profesional? Apakah menilai orang hanya dari penampilan tanpa tahu siapa dia sebenarnya itu profesional? Kata-kata Nadia menusuk seperti belati. Beberapa karyawan menahan napas, sebagian menunduk, sebagian lainnya mulai berbisik gelisah. Arman menoleh cepat ke arah Karina, melihat perubahan ekspresi wanita itu yang kini tak lagi setenang tadi.
Nadia membuka mapnya, lalu mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Ia mengangkatnya tinggi agar semua bisa melihat. Ini adalah laporan keuangan proyek yang kalian banggakan tahun lalu. Proyek yang katanya berhasil karena kerja keras tim Karina. Tapi jika diperiksa lebih dalam, ada kejanggalan besar. Ia menaruh lembaran itu di meja, mendorongnya ke arah para kepala divisi. Ada dana yang tidak jelas penggunaannya. Jumlahnya ratusan juta. Dan siapa yang menandatangani pencairan itu? Semuanya terdiam. Karina mencoba menyahut, tapi suaranya tercekat. Benar, Karina lah yang menandatangani. Tanpa sepengetahuan atasan langsung, tanpa laporan detail. Semuanya hanya ditutup-tutupi dengan dalih biaya tambahan proyek. Suasana ruangan mendadak panas. Beberapa kepala divisi mulai gelisah, ada yang berbisik pelan, ada yang menunduk tidak berani menatap Karina. Karina berusaha tersenyum. Itu hanya kesalahpahaman administrasi, Bu. Semua orang di sini tahu, pekerjaan besar pasti ada biaya tak terduga. Nadia menatapnya tajam. Kesalahpahaman? Lalu bagaimana dengan bukti transfer ke rekening pribadi yang bukan milik perusahaan? Apakah itu juga kesalahpahaman? Ruangan langsung gempar. Suara bisikan makin keras. Arman terperanjat, wajahnya memucat. Ia menatap Karina, mencari penjelasan. Aku bisa jelaskan, Pak Arman. Itu semua hanya sementara. Aku berniat mengembalikannya. Karina tergagap, matanya berputar mencari alasan. Nadia tidak memberi kesempatan. Ia mengeluarkan lagi beberapa lembar fotokopi bukti transfer. Sementara, uang itu bahkan digunakan untuk membeli tas-tas mewah dan liburan ke Bali. Apakah itu yang kau sebut biaya tak terduga proyek? Kali ini ruangan benar-benar heboh. Beberapa karyawan saling pandang, tidak percaya bahwa Karina yang selama ini terlihat sempurna ternyata menyalahgunakan wewenang. Arman memijat pelipisnya, wajahnya penuh kebingungan. Karina, ini benar. Karina berusaha meraih tangan Arman, tapi pria itu menepisnya. Aku bisa jelaskan, Pak. Semua ini hanya salah paham. Bu Nadia sengaja ingin menjatuhkanku. Nadia tertawa kecil, namun tawanya terdengar dingin. Menjatuhkanmu? Tidak, Karina. Aku hanya menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Ia kemudian menatap seluruh karyawan. Selama ini kalian meremehkanku karena penampilanku sederhana. Kalian pikir aku hanya numpang nama di sini. Tapi kalian semua lupa. Perusahaan ini bukan hanya berdiri karena kerja keras suamiku, tapi juga karena aku. Aku adalah pemilik perusahaan ini. Semua yang kalian lihat di sini gedung ini, meja ini, kursi ini aku ikut membangunnya sejak awal. Ruangan sontak terdiam. Semua mata melebar, beberapa bahkan ternganga. Apa? Bisik seorang karyawan di sudut ruangan. Ibu Nadia, pemilik perusahaan? Arman sendiri membeku. Kata-kata itu menusuk telinganya. Membuatnya menatap istrinya dengan campuran rasa terkejut dan malu. Ia tidak pernah benar-benar menyadari betapa besar peran istrinya dalam membangun perusahaan ini. Karina tampak pucat. Wajahnya kehilangan warna, bibirnya bergetar. Tidak mungkin. Itu bohong. Semua orang tahu Pak Arman direktur utama di sini. Nadia menoleh, menatapnya dengan sorot mata tajam. Benar, Arman adalah direktur utama. Tapi direktur bukan pemilik. Aku yang menanamkan modal terbesar, aku yang melegalkan semua dokumen pendirian. Nama perusahaan ini bahkan ada karena inspirasiku. Kau pikir aku hanya istri yang duduk diam? Kau salah besar, Karina. Sekali lagi, suasana ruang rapat gempar. Semua karyawan kini menatap Nadia dengan rasa hormat bercampur kaget. Mereka baru sadar selama ini telah salah menilai. Arman akhirnya bangkit dari kursinya. Suaranya bergetar. Nat, kenapa kau tidak pernah memberitahuku? Nadia menatapnya lama. Ada rasa perih yang tersimpan dalam matanya. Karena aku ingin melihat sejauh mana kau bisa berjalan dengan kepercayaan yang kuberikan. Tapi ternyata, kepercayaan itu kau berikan pada orang yang salah. Arman terdiam, tidak mampu berkata apapun. Karina mulai panik. Ia berdiri, mencoba berbicara. Bapak, Ibu, jangan percaya begitu saja. Dia hanya cemburu karena aku dekat dengan Pak Arman.
Semua yang ditunjukkan itu bisa saja rekayasa. Namun kalimatnya terhenti ketika Nadia mengangkat tangannya. Kau masih bisa bicara banyak, Karina. Tapi satu hal yang tidak bisa kau hindari, bukti. Dan semua bukti ada padaku. Penyalahgunaan dana, fitnah terhadap karyawan lain, bahkan laporan palsu tentang performa divisi. Kau pikir tidak ada yang tahu? Semua sudah tercatat rapi. Karina gemetar, wajahnya benar-benar hancur. Ia melihat sekeliling, mencari pembelaan, tapi tidak ada seorang pun yang berani menatapnya. Bahkan orang-orang yang dulu selalu menyanjungnya kini menjauh, menunduk dalam diam. Nadia melangkah mendekat ke arah Karina. Suaranya dingin namun penuh wibawa. Kau menghina dan merendahkanku di depan karyawan lain, menertawakanku karena berpenampilan sederhana, bahkan mencoba merebut suamiku. Semua itu mungkin bisa kau lakukan tanpa rasa takut. Tapi hari ini, semuanya berakhir. Ia kemudian menatap seluruh ruangan. Dengar baik-baik. Aku tidak akan membiarkan siapapun di perusahaan ini meremehkan orang lain hanya karena penampilan. Jika kau ingin dihormati, hormatilah orang lain dulu. Jika kau ingin dipercaya, maka jujurlah. Dan jika ada yang berani merusak prinsip itu, aku sendiri yang akan menyingkirkannya. Suaranya bergema memenuhi ruangan. Semua orang terdiam, tertegun oleh kekuatan kata-katanya. Nadia kembali menoleh ke Karina. Mulai hari ini, kau resmi dipecat. Dan semua tindak penyalahgunaanmu akan diproses secara hukum. Kau tidak akan bisa lari dari tanggung jawab. Karina ternganga, tubuhnya lemah seolah seluruh tenaganya tersedot. Tidak, ini tidak mungkin. Dua satpam yang sudah disiapkan sejak awal masuk ruangan, mendekat ke arahnya. Karina meronta, berusaha mencari perlindungan pada Arman. Pak Arman, katakan sesuatu. Jangan biarkan dia mempermalukanku begini. Arman hanya terdiam, wajahnya pucat, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ia menunduk, menutup wajah dengan tangannya. Karina akhirnya diseret keluar, tangisnya pecah, sementara semua orang hanya menatap dalam diam. Ruangan kembali hening setelah pintu tertutup. Semua karyawan menunduk, merasa malu sekaligus bersalah. Mereka menyadari betapa salahnya telah menilai seseorang hanya dari luarnya. Nadia menarik napas panjang, lalu berkata, "Kalian semua boleh belajar dari kejadian ini. Jangan pernah meremehkan manusia lain. Karena kalian tidak pernah tahu siapa sebenarnya orang itu." Ia kemudian duduk kembali, menatap Arman yang masih terdiam. "Dan kau, men, aku harap ini bisa membuka matamu." Arman hanya bisa menunduk. Rasa bersalah menyelimuti dirinya. Namun Nadia tahu, ini baru permulaan. Permainan Karina memang sudah berakhir. Tapi luka yang ia tinggalkan baik di rumah tangga maupun di perusahaan masih belum benar-benar sembuh. Dalam hatinya, Nadia berbisik, perjalanan ini masih panjang. Tapi setidaknya, hari ini aku sudah menunjukkan siapa diriku yang sebenarnya. Ruang rapat perlahan kosong setelah kejadian yang begitu mengejutkan. Satu persatu karyawan keluar dengan wajah berbeda-beda. Ada yang menunduk penuh rasa malu, ada yang menatap Nadia dengan hormat, bahkan ada yang masih belum percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Namun di dalam ruangan, hanya tersisa 3 orang. Nadia, Arman, dan satu kepala divisi yang sengaja menunda keluar demi berjaga. Tapi dengan sekali lirikan dari Nadia, ia pun mengangguk paham dan segera meninggalkan ruangan. Kesunyian terasa begitu menekan. Suara detik jam dinding terdengar jelas, seolah menjadi saksi bisu atas badai besar yang baru saja terjadi. Arman duduk terpaku di kursinya, kedua tangannya menutupi wajah. Sementara Nadia hanya menatapnya, dengan perasaan yang campur aduk. Arman menarik napas panjang, lalu akhirnya bersuara. "Nat, aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana." Nadia menyilangkan tangan di dada, matanya tajam tapi wajahnya tidak menunjukkan kemarahan. Justru ada ketenangan yang menusuk. "Mulailah dengan mengakui kesalahanmu, men. Itu saja sudah cukup." Arman menunduk lebih dalam. "Aku terlalu bodoh. Aku percaya sepenuhnya pada Karina. Aku pikir dia tulus. Aku pikir dia bisa jadi tangan kananku. Aku bahkan tidak sadar kalau dia menyalahgunakan semuanya." Nadia tersenyum tipis. Namun ada perih di balik senyumnya. "Bukan hanya percaya,
Men, kau hampir menyerahkan segalanya padanya. Kau membiarkannya merendahkanku di depan orang lain. Bahkan kau sendiri ikut menutup mata ketika aku dipermalukan. Itu yang paling menyakitkan. Kata-kata itu seperti tamparan keras bagi Arman. Ia menggertakkan giginya, lalu menatap istrinya dengan mata memerah. Aku salah, aku benar-benar salah, Nat. Aku terlalu buta. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Angin dari pendingin udara berhembus pelan, namun hawa dinginnya tak bisa menandingi dinginnya suasana hati mereka berdua. Nadia memejamkan mata sejenak. Dalam hatinya, luka yang ia pendam selama ini seolah terbuka lebar. Ia ingat bagaimana Karina sering menertawakannya di depan umum, bagaimana karyawan lain ikut-ikutan meremehkannya, dan bagaimana Arman hanya diam. Arman mendekat, duduk di kursi sebelahnya. Tangannya terulur, mencoba menggenggam tangan Nadia, namun wanita itu menariknya pelan. Nat, bisakah kau memaafkanku? Suara Arman bergetar, penuh penyesalan. Nadia membuka matanya, menatapnya lekat-lekat. Memaafkan bukan hal yang mudah. Men, aku bukan malaikat. Aku masih manusia yang punya luka. Kau membiarkan aku terluka terlalu lama. Aku tidak bisa begitu saja berkata, "Ya, aku maafkan." Arman menunduk lagi, dadanya naik turun menahan sesak. Tapi aku akan melakukan apapun untuk menebus semua ini. Nadia menghela napas panjang. Kalau benar ingin menebus, buktikan. Jangan hanya dengan kata-kata. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana kantor berubah drastis. Nama Nadia kini disegani. Para karyawan yang dulu memandangnya sebelah mata, kini menunduk hormat setiap kali ia lewat. Bahkan beberapa dari mereka memberanikan diri meminta maaf, meski dengan wajah malu-malu. Namun bagi Nadia, semua itu tidak membuat hatinya lega. Ia bukan tipe orang yang haus akan penghormatan. Yang ia butuhkan hanyalah rasa dihargai, terutama dari orang yang seharusnya paling mengerti, suaminya sendiri. Arman mulai menunjukkan perubahan. Ia lebih sering pulang tepat waktu, lebih banyak menghabiskan waktu bersama Nadia, bahkan mencoba terlibat dalam obrolan ringan di rumah. Tapi bagi Nadia, semua itu terasa hambar. Ia bisa melihat kesungguhan suaminya, namun luka di hatinya belum sepenuhnya pulih. Malam itu, di ruang makan yang tenang, Arman menatap istrinya yang sedang menyiapkan teh. Nat, aku benar-benar menyesal. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri sekarang. Aku ingin memperbaikinya, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Nadia meletakkan cangkir di meja, lalu menatapnya. Kalau kau ingin memperbaiki, berhentilah hanya berbicara. Tindakanmu yang kubutuhkan. Dan yang terpenting, jangan ulangi kesalahan yang sama. Arman mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Aku janji, Nat, aku tidak akan pernah mengulangi kebodohan itu lagi. Namun meski Arman berjanji, Nadia tahu jalan menuju pemulihan tidaklah mudah. Ada rasa ragu yang masih mengendap di hatinya. Bagaimana jika suatu saat Arman kembali goyah? Bagaimana jika kepercayaan yang mulai ia bangun kembali hancur untuk kedua kalinya? Di sisi lain, Karina tidak tinggal diam. Meski ia sudah dipecat dan kasus penyalahgunaan dananya mulai diproses hukum, ia masih menyimpan dendam. Dari kejauhan, ia mengamati setiap langkah Nadia dan Arman. Hatinya dipenuhi amarah dan rasa malu yang mendidih. Suatu malam, Karina duduk di apartemennya yang berantakan. Di meja berserakan surat panggilan polisi, tagihan kartu kredit, dan botol minuman. Wajahnya kusut, matanya merah penuh kebencian. Nadia, kau pikir kau sudah menang? Kau pikir kau bisa menjatuhkanku begitu saja? Tidak, aku akan balas. Aku akan buat kau menyesal. Suara tawanya bergema di ruangan kosong itu, tawa yang terdengar putus asa sekaligus berbahaya. Keesokan harinya, Nadia menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Hati-hati, tidak semua orang di sekitarmu sejujur yang kau kira. Nadia terdiam membaca pesan itu. Hatinya berdesir, ada firasat buruk yang tiba-tiba muncul. Ia menatap layar ponsel cukup lama, lalu meletakkannya tanpa membalas. Namun dalam hatinya, ia tahu ini belum berakhir. Karina masih ada di luar sana, mencari celah untuk kembali menyerang. Sementara itu,
Arman berusaha keras memperbaiki hubungannya dengan Nadia. Ia mengatur ulang sistem perusahaan, menyingkirkan orang-orang yang terbukti ikut terlibat dengan Karina, dan bahkan menyerahkan sebagian besar keputusan strategis kepada Nadia. Namun Nadia justru semakin bingung. Ia tidak ingin terlihat seperti wanita yang haus kuasa, tapi di sisi lain, ia juga tidak ingin lengah lagi. Malam itu, saat duduk di teras rumah, Nadia menatap bintang sambil bergumam dalam hati, apakah aku benar-benar bisa mempercayai Arman lagi? Atau semua ini hanya sementara? Sebelum badai berikutnya datang. Hari demi hari berlalu, suasana di kantor semakin membaik. Tapi justru ketika keadaan mulai stabil, sebuah kejadian mengejutkan kembali terjadi. Suatu pagi, seorang karyawan datang dengan wajah panik sambil membawa amplop. Bu Nadia, ini ditemukan di meja depan. Tidak ada nama pengirimnya. Nadia membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat foto-foto Arman bersama Karina di sebuah restoran, tampak mesra seolah mereka masih memiliki hubungan. Napas Nadia tercekat. Meski ia tahu foto itu kemungkinan besar sudah lama, tapi hatinya tetap terasa ditusuk. Arman yang kebetulan masuk ruangan langsung tertegun melihat foto-foto itu di tangan istrinya. Nat, itu tidak seperti yang kau pikirkan. Itu foto lama. Saat aku memang masih terlalu dekat dengannya. Tapi itu semua sudah berakhir. Nadia menatapnya tajam. Hatinya berkecamuk. Berakhir? Tapi bekasnya masih ada. Men, bekas luka itu tidak bisa hilang begitu saja. Arman menggeleng cepat. Panik. Percayalah padaku kali ini. Aku tidak akan pernah mengkhianatimu lagi. Nadia terdiam lama, lalu perlahan menutup map foto itu. Aku ingin percaya, men. Tapi jangan salahkan aku kalau hatiku masih ragu. Karena orang yang paling kucintailah yang paling dalam melukaiku. Malam itu, Nadia tidak bisa tidur. Kata-kata Arman terngiang-ngiang di kepalanya. Begitu juga dengan foto-foto yang ia lihat siang tadi. Ia tahu Karina masih berusaha merusak rumah tangganya. Tapi keraguan di hatinya terlalu kuat. Di kamar sebelah, Arman juga tidak bisa memejamkan mata. Ia sadar, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada kehilangan kepercayaan dari orang yang ia sayangi. Di luar sana, Karina tersenyum puas saat menerima kabar dari orang suruhannya bahwa foto-foto itu sudah sampai ke tangan Nadia. Bagus, biarkan dia terus ragu. Biarkan rumah tangga mereka hancur perlahan. Aku akan pastikan mereka tidak pernah tenang. Dan permainan berbahaya itu pun kembali dimulai. Malam itu hujan turun deras, membasahi kaca jendela ruang kerja Nadia yang masih terang meski jam sudah menunjukkan lewat pukul 11 malam. Lampu meja bersinar redup, menerangi wajahnya yang pucat penuh beban. Foto-foto Arman dan Karina masih tergeletak di mejanya, menatap balik seolah menyindir hatinya yang rapuh. Nadia menggenggam cangkir kopi yang sejak tadi dingin tak tersentuh. Hatinya berperang. Ia tahu Karina masih berusaha merusak rumah tangganya. Tapi rasa sakit akibat pengkhianatan yang pernah terjadi membuat luka lama kembali berdarah. Apakah aku terlalu bodoh kalau masih bertahan? Gumamnya lirih. Pintu diketuk pelan. Arman masuk dengan wajah letih, dasinya longgar, rambutnya agak berantakan. Nat, kau masih di sini? Tanyanya lembut. Nadia menoleh, matanya dingin. Bagaimana aku bisa tidur kalau kepalaku dipenuhi keraguan? Men? Arman melangkah mendekat, lalu duduk di kursi seberang. Ia melihat foto-foto itu di meja, wajahnya mengeras. Aku tahu, foto itu lagi-lagi ulah Karina. Dia tidak akan berhenti sampai kita benar-benar hancur. Tapi dengarkan aku, Nat, aku tidak punya hubungan lagi dengannya. Kau harus percaya. Nadia menatapnya lama, lalu tersenyum getir. Masalahnya, men, percaya itu bukan tombol yang bisa kau nyalakan atau matikan sesuka hati. Kau sudah mematikannya dulu. Sekarang aku butuh waktu untuk menyalakan kembali. Dan setiap kali aku hampir percaya, selalu ada hal baru yang membuatku ragu. Arman menunduk, menahan sakit di dadanya. Aku tidak tahu bagaimana lagi caranya, Nat, tapi aku akan buktikan. Aku tidak akan menyerah sampai kau benar-benar percaya padaku lagi. Hari-hari berikutnya, perang dingin terasa semakin nyata. Di satu sisi, Arman mati-matian memperbaiki semuanya. Ia memberhentikan karyawan yang terindikasi masih berhubungan dengan Karina, ia menyerahkan beberapa proyek besar pada Nadia, bahkan ia menolak semua godaan yang datang padanya.
Namun di sisi lain, Karina semakin gila. Ia mulai melancarkan teror. Email anonim berisi fitnah tersebar di antara karyawan, menuduh Nadia hanya numpang nama sebagai pemilik dan semua keputusan besar masih dipegang Arman. Bahkan ada gosip murahan yang sengaja disebar bahwa Nadia cemburu buta sehingga memecat Karina karena takut kehilangan suaminya. Awalnya Nadia tak menggubris, tapi lama-kelamaan gosip itu meresap ke telinganya. Ia bisa merasakan tatapan berbeda dari beberapa orang. Meski banyak yang sudah menghormatinya, tetap saja bisikan-bisikan kecil itu menusuk. Malam itu, Nadia menangis diam-diam di kamarnya. Air matanya jatuh tanpa suara, tapi dada terasa sesak. Arman yang masuk pelan terkejut melihatnya. Ia mendekat, berlutut di hadapannya. "Nat, tolong, jangan biarkan dia menang. Jangan biarkan Karina membuatmu runtuh." Nadia terisak. "Kau tidak mengerti, men. Aku sudah terlalu lelah. Aku lelah dianggap remeh. Aku lelah dipandang sebelah mata, bahkan olehmu dulu." Arman memegang tangannya erat, menatapnya penuh ketulusan. "Kau benar. Aku yang salah. Aku yang membuatmu terluka. Tapi kali ini aku tidak akan lari. Biarkan aku yang berdiri di depanmu, melindungimu dari semua ini." Puncaknya terjadi pada rapat besar tahunan perusahaan, di mana semua stakeholder hadir, termasuk beberapa media yang diundang untuk meliput. Aula megah itu dipenuhi tamu berjas rapi, dengan sorotan lampu terang dan layar besar menampilkan logo perusahaan. Nadia dan Arman berdiri di depan, bersiap memberi sambutan. Namun sebelum acara dimulai, kegaduhan kecil terjadi di pintu masuk. Karina muncul dengan pakaian glamor, senyum sinis mengembang di wajahnya. Semua mata tertuju padanya. "Permisi," ucapnya lantang sambil melangkah masuk. "Aku rasa kalian semua berhak mendengar kebenaran." Ruangan seketika riuh. Arman berdiri refleks, matanya tajam. "Apa yang kau lakukan di sini, Karina? Kau tidak diundang." Karina tertawa kecil, lalu mengeluarkan setumpuk dokumen dari tas tangannya. "Oh, aku hanya ingin menunjukkan pada semua orang betapa munafiknya pasangan ini. Perusahaan yang kalian banggakan ini sebenarnya dibangun atas kerja keras Arman. Sedangkan Nadia, dia hanya numpang nama. Semua keputusan sebenarnya diambil oleh suaminya. Dia hanyalah pemilik di atas kertas." Beberapa tamu berbisik-bisik, kamera media segera mengarah ke depan. Nadia tetap berdiri tenang, meski hatinya berdegup kencang. Karina melanjutkan dengan suara lantang. "Dan lebih parah lagi, kalian semua tidak tahu betapa rapuhnya rumah tangga mereka. Arman bahkan pernah hampir meninggalkannya demi aku. Bukankah benar, men?" Ia menatap Arman dengan senyum menantang. Arman mengepalkan tangan, wajahnya memerah. Namun kali ini ia tidak diam. Ia melangkah maju, mengambil mikrofon dari meja, lalu menatap seluruh hadirin. "Cukup, Karina." Suaranya tegas, menggema memenuhi aula. "Ya, aku memang pernah melakukan kesalahan besar. Aku pernah mempercayai orang yang salah. Aku pernah membuat istriku terluka. Tapi satu hal yang harus kalian semua tahu. Tanpa Nadia, perusahaan ini tidak akan pernah ada. Dialah yang membangunnya dari nol. Dialah yang mengajarkan aku arti kerja keras. Dialah alasan kenapa kita semua bisa berdiri di sini hari ini. Aku hanyalah seseorang yang membantunya, bukan sebaliknya." Ruangan hening. Semua mata kini tertuju pada Nadia, yang terdiam memandang suaminya. Arman melanjutkan, suaranya bergetar tapi penuh ketegasan. "Dan tentang rumah tangga kami, ya, aku pernah goyah. Aku hampir terjerumus ke dalam jebakan Karina. Tapi aku sadar, wanita yang benar-benar kucintai sejak awal hanyalah Nadia. Aku mungkin tidak pantas, tapi aku akan terus memperjuangkannya." Karina tertegun, wajahnya merah padam. Kau berani menghina aku di depan semua orang." Nadia akhirnya melangkah maju, mengambil mikrofon dari tangan Arman. Suaranya tenang, tapi tajam. "Tidak, Karina. Tidak ada yang menghina. Kau sendiri yang menghancurkan dirimu dengan ambisimu yang kotor. Kau pikir dengan merendahkan orang lain, kau bisa naik lebih tinggi. Tapi hari ini semua orang sudah melihat siapa kau sebenarnya." Tepuk tangan bergemuruh dari tamu yang hadir. Media segera memotret, lampu kamera berkedip-kedip. Karina berteriak marah,
mencoba melawan, tapi satpam segera menggiringnya keluar. Wajahnya penuh amarah. Matanya memandang Nadia dengan kebencian mendalam sebelum akhirnya lenyap di balik pintu. Setelah acara berakhir, Nadia duduk di kursi belakang panggung, napasnya masih berat. Arman mendekat, duduk di sampingnya. Aku tahu ini belum cukup menebus semua kesalahanku. Tapi aku ingin kau tahu, Nat, aku tidak akan pernah biarkan siapapun lagi meremehkanmu. Termasuk aku sendiri. Nadia menatapnya, matanya berkaca-kaca. Kau tahu, men, aku sempat berpikir untuk menyerah. Tapi ketika melihatmu berdiri di depan semua orang tadi, aku mulai melihat cahaya lagi. Arman menggenggam tangannya erat. Aku akan terus berusaha sampai kau benar-benar percaya padaku lagi. Aku janji. Nadia tersenyum tipis, lalu menyandarkan kepalanya di bahu Arman. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan sedikit kelegaan. Luka hatinya memang belum sepenuhnya sembuh, tapi malam itu ia sadar, perjalanannya belum berakhir, namun setidaknya mereka kini melangkah bersama. Dan di luar sana, kilatan kamera masih menyala. Menangkap momen bersejarah itu sebuah bukti bahwa martabat seorang manusia tidak ditentukan oleh penampilan, tapi oleh keberanian menghadapi ujian hidupnya. Namun, di sebuah sudut kota, Karina menatap layar televisi dengan mata membara. Ia melihat liputan berita tentang rapat tahunan yang sukses, dengan foto Nadia dan Arman berdiri bersama penuh percaya diri. Tangannya mengepal, wajahnya dipenuhi kebencian. Ini belum selesai, Nadia, ini baru permulaan. Tapi bagi Nadia, malam itu adalah kemenangan besar. Ia bukan hanya membuktikan siapa dirinya di mata karyawan dan dunia, tapi juga mulai memulihkan martabatnya di mata dirinya sendiri. Dan kisah ini berakhir dengan satu pelajaran penting. Jangan pernah menilai manusia dari luarnya saja. Karena yang sederhana bisa jadi pemilik kekuatan terbesar, dan yang merendahkan akhirnya akan hancur oleh keserakahan mereka sendiri.